Gara-gara aku pengaruh sama sinetron, jadi gini. Akunya Selamat malam semuanya, izin Stitch, izin menanggapi ya kakak. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu juga, akarnya dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia adalah sebuah dialek dari bahasa Melayu ya. Dan bahasa Indonesia ini paling banyak pemakainya di seluruh negara ASEAN. Kita ada 285 juta orang, berbeda-beda suku, tersebar di banyak pulau, tapi kita kalau kita berpendidikan sekolah itu kita bisa bahasa Indonesia, boleh cakap bahasa Indonesia ya, boleh paham bahasa Indonesia. Nah, ini saya memberikan sebuah saran supaya semua negara-negara jiran seperti di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam yang penduduknya memakai bahasa Melayu dengan versi dia sendiri-sendiri, itu boleh belajar bahasa Indonesia dan mengadopsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Ya, bahasa resmi di negara masing-masing. Jadi kita seragamkan dialek bahasa Melayu kita menggunakan versi bahasa Indonesia ya. Dan teman-teman di negara-negara lain, di Malaysia, di Singapura dan Brunei tidak perlu iri hati atau berkecil hati, karena pada hakikatnya bahasa Indonesia ya bahasa Melayu. Ya, tidak bisa kita ingkari, kita pungkiri akar dari bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Ya, kenapa kita harus adopsi satu dialek untuk dipakai ya di Malaysia, Indonesia, Singapura dan Brunei, supaya ada kemudahan bagi kita semua untuk saling berkomunikasi dan saling memahami kalau kita saling bercakap. Ya, jadi kalau orang Malaysia pergi ke Indonesia, orang Indonesia pergi ke Malaysia, kita bercakap dalam dialek yang sama ya, itu sangat memudahkan kita untuk berkomunikasi. Dan orang-orang asing yang akan belajar bahasa Melayu, mereka cukup belajar bahasa Indonesia ya, dialek Melayu bahasa Indonesia. Mereka bisa bercakap dengan baik dengan orang Malaysia, Indonesia, Malaysia dan orang Singapura yang paham bahasa Indonesia. Oke. Nah, semoga ini saran ini bisa dipertimbangkan oleh semua pihak-pihak yang berkepentingan ya, yang punya kuat kuasa untuk dijadikan kebijaksanaan di negara masing-masing untuk dipertimbangkan ya. Terima kasih semuanya yang merasa konten ini bermanfaat, boleh posting ulang, boleh bagi-bagikan. Yang mau komentar silakan komentar. Yang memberi hati terima kasih. Yang belum follow kakak ini dan saya, silakan follow kami untuk konten-konten menarik berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali, Pak De akan mereaksi sebuah video yang mengatakan bahwa banyak pengaruhnya bahasa Indonesia di kawasan ASEAN, terutama melalui tayangan televisi ataupun melalui tayangan di medsos. Sehingga pengaruh dari penggunaan bahasa Indonesia ini tentu akan mempermudah bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua di ASEAN setelah bahasa Inggris tentunya. Nah, hal ini dinyatakan oleh salah satu abang kita ini yang mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa di ASEAN sebagai bahasa lingua franca. Namun ada koreksi sedikit dari Pak D bahwa apa yang dikatakannya bahwa ada bahasa Melayu, dialek bahasa Indonesia. Tentu hal ini kurang tepat menurut Pak D. Yang ada adalah dialek bahasa Melayu dan dialek bahasa Indonesia. Tentu ini adalah dua hal yang berbeda dan ini patut kita pahami. Nah, selanjutnya mengapa bahasa Indonesia ini ada pantas menjadi bahasa di kawasan ASEAN? Karena kita ya, negara Indonesia dari sisi geopolitik, kemudian sumber daya manusia dan sumber daya alamnya, ini memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Dan tingkat kepentingan negara-negara tetangga kita terhadap Indonesia itu sangat tinggi, di mana Indonesia sekarang merupakan negara yang cukup disegani di kawasan ASEAN. Hal ini terbukti dengan adanya Indonesia menjadi beberapa kali menjadi tuan rumah dalam pagelaran untuk negara-negara di ASEAN maupun di dunia.
Nah, Indonesia juga sering menjadi panutan ataupun contoh bagi negara-negara di kawasan ASEAN ini. Dan yang lebih membanggakan lagi, di Vietnam, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua setelah bahasa nasional Vietnam untuk digunakan dalam keseharian di negara Vietnam itu sendiri. Sementara untuk di negara-negara ASEAN lain, bahasa Indonesia juga menempati posisi yang cukup baik dalam komunikasi warga sehari-hari. Nah, daya tarik dari Indonesia ini tentu karena adanya pengaruh dari lingkungan budaya, lingkungan perekonomian, lingkungan kesenian, dan letak geografis negara Indonesia itu sendiri yang membuat menjadi semacam daya tarik bagi negara-negara lain untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa berbisnis, ya, untuk bisa mengenal budaya dan tradisi Indonesia itu sendiri. Tentu hal ini akan lebih mudah jika mereka menguasai bahasa Indonesia. Dan memang bahasa Indonesia itu kalau menurut banyak orang itu mudah untuk dikuasai. Kenapa? Karena bahasa Indonesia ini perkataannya, kosakatanya sederhana. Kemudian juga tata bahasa, baik itu tulisan dan perkataan, itu sama. Maksudnya adalah ketika kita menyebutkan itu huruf A, maka kita mengucapkannya adalah A. Ketika itu huruf O, maka kita mengucapkannya adalah O. Sehingga di sini tidak perlu kita memeras otak untuk merubah dari bunyi vokal tersebut. Hal inilah yang memudahkan dan mempercepat bahasa Indonesia menjadi dikenal di kawasan ASEAN dan juga internasional. Terbukti di sini Indonesia sudah mencapai kurang lebih lembaga pendidikan BIPA di seluruh dunia itu mencapai 400-an lembaga yang tersebar di 56 negara. Hal ini tentu saja menambah kekuatan bahasa Indonesia untuk segera menjadi bahasa internasional. Tapi kita tidak perlu terburu-buru juga, karena sejarah membuktikan bahwa bahasa Inggris pun memerlukan waktu berabad-abad untuk menjadi bahasa internasional. Bahkan bahasa Inggris sempat terpuruk ya sebelum menjadi bahasa yang baik, dan bahasa internasional sempat terpuruk di negaranya sendiri sebagai bahasa yang tidak diminati. Nah, Indonesia memiliki bahasa Indonesia ini baru usianya kurang dari 1 abad, tetapi sudah bisa menjadi bahasa lingua franca untuk standar internasional, terbukti dengan menjadi salah satu bahasa komunikasi di UNESCO. Nah, inilah salah satu modal dari bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa di kawasan ASEAN. Namun kekurangannya adalah tentu setiap negara-negara di ASEAN pun pasti menginginkan bahasa nasional mereka menjadi bahasa di ASEAN atau bahasa pengantar di ASEAN. Ini adalah salah satu tantangan. Namun Indonesia tidak perlu takut dan tidak perlu cemas karena bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang berkembang, bahasa yang maju, dan bahasa untuk ilmu dan pengetahuan. Hal ini sudah terbukti dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ilmu dan pengetahuan sangat mudah dalam penggunaan bahasa Indonesia. Sementara bahasa Melayu ini tentu saja tidak bisa melakukannya dengan prosa ataupun kosakata yang dimiliki oleh bahasa Melayu itu sendiri. Karena bahasa Melayu tidak memiliki perkembangan yang sepesat bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi, menurut Pak D, memang bahasa Indonesia adalah bahasa yang pas untuk digunakan untuk di kawasan ASEAN, karena negara-negara di ASEAN itu sendiri juga sebenarnya sudah menggunakan bahasa Melayu, walaupun menggunakan dialek yang berbeda. Sehingga untuk mempelajari bahasa Indonesia, itu akan sangat mudah sekali. Nah, gimana menurut pendapat teman-teman mengenai bahasa Indonesia, peluangnya menjadi bahasa di ASEAN? Terima kasih dari Pak D. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.